Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan ketiga kita terkait dengan kelas kimia, ya, terkait dengan kelas kimia. Baik, Ibu akan share screen dulu. Oke, Ibu akan share screen untuk materi kita pada hari ini. Ya, materi kita hari ini yang sebelumnya mungkin sudah mulai bisa memahami sedikit demi sedikit terkait dengan apa itu kimia. Kemudian di sini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan perubahan-perubahan secara kimia, ya, secara kimia. Baik, saya mulai saja. Jadi di sini sebelumnya kita belajar terkait dengan kerapatan, untuk bisa mengetahui perubahan kimia yang ada, kita bisa mengetahui dari perubahan temperatur. Nah, di sini Anda lihat sendiri ada beberapa jenis satuan untuk suhu. Yang pertama ada Kelvin, yaitu dengan satuan terendahnya, dengan patokan terendahnya, yaitu sebesar 273 derajat Kelvin. Sedangkan untuk maksimumnya air mendidih ya, di sini dikatakan untuk air mendidih atau boiling point atau poin di mana suatu zat cair atau air mendidih itu pada suhu 373 derajat Kelvin. Untuk Celcius yang ada di Indonesia dikatakan poin di mana air membeku itu pada suhu 0 derajat Celcius. Dengan suhu ruang kalau di Celcius 25 derajat Celcius, kalau di Kelvin 298 derajat Kelvin. Dan untuk yang sebelah kanannya yaitu di Fahrenheit itu seperti itu 77 derajat Fahrenheit ya. Untuk suhu manusia di sini pada umumnya adalah pada kisaran 37 derajat Celcius. Kalau di Kelvin ada 310, di Fahrenheit 98,6 derajat Fahrenheit. Oh ya, untuk suhu di Fahrenheit itu sendiri pada freezing point untuk air atau titik beku air itu pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Untuk titik didih menggunakan satuan Fahrenheit itu pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Untuk apa kita mengetahui titik freezing dan titik boiling? Ini digunakan untuk proses perhitungan sebenarnya atau dasar untuk konversi. Sebagai contoh, di sini ada untuk bagaimana caranya mengetahui derajat Kelvin jika yang diketahui adalah derajat Celcius. Maka caranya adalah yang diketahui di derajat Celcius ditambahkan dengan freezing point dari termometer derajat Kelvin. Jadi derajat Celcius ditambahkan dengan 273. Begitu pula untuk Fahrenheit di sini. Nah, kalau kalian masih ingat waktu zaman SD, mungkin kalian tahu bagaimanakah cara mengkonversi untuk suhu, ya, untuk suhu. Jika masih ingat, kalau untuk rumus Fahrenheit mencari derajat Fahrenheit maksud saya, itu adalah 9/5 kali derajat Celcius ditambahkan 32. Tapi bagaimanakah cara menghitungnya? Ingat, perkalian dulu yang dikerjakan. Setelah perkalian baru plusnya dilakukan. Ya, seperti itu. 9/5 ini dari mana? 5 itu merupakan rasio dari boiling point, yaitu rasionya awalnya kan 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk Fahrenheit itu adalah 212 derajat Fahrenheit. 212/100, angka terkecilnya adalah 9/5. Saya ulangi, 9/5 dari mana? Itu adalah dari rasio boiling point masing-masing derajat yang diketahui dan yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah derajat Fahrenheit, maka boiling point milik Fahrenheit berada di atas, yaitu 212/100 derajat Celcius. Kita cari rasio terkecil. Jadi 212/100. Kita buat perkecil. 212 dibagi 2, 100 dibagi 2.
Ya, masih ingat pecahan kan ya? Kita mengupayakan untuk menyederhanakan pecahan. Dan yang paling sederhana adalah menjadi 9/5. Jadi itu dasarnya. Oke. Nah, sekarang kalau ada studi kasus 172,9 derajat Fahrenheit itu dalam derajat Celcius sudah berapa? Nah, caranya adalah, untuk lebih mudahnya, plus 32 dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Ingat, kalau dalam matematika, jika pindah ruas yang awalnya positif, maka menjadi negatif. Kita selesaikan dulu. Nah, itu pula kalau untuk pecahan. Kalau pecahannya pindah ruas, maka dia akan berbalik. Yang awalnya 9/5 menjadi 5/9. Selesai. Tinggal dihitung, ketemu berapa derajat Celcius. Ketemu 78,23 derajat Celcius. Gampang ya. Untuk kimia dalam kehidupan, ilmu kimia dalam bidang pertanian itu apa aja sih? Apa sih hubungannya? Ternyata dengan bahan-bahan kimia yang berbentuk pupuk bisa membantu untuk proses budidaya. Ya, dan hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Mengapa? Karena dengan adanya pupuk, padi semakin banyak bulirnya, buah semakin ranum. Ya, jadi memang ada sinergi antara penelitian dengan aplikasi. Itu maksudnya. Kemudian, kalau di bidang pangan bagaimana? Kalau kita lihat sendiri kedelai, biji kedelai itu sangat keras, bahkan sulit untuk dicerna. Tapi bisa dilakukan berbagai macam aplikasi teknologi sederhana yang membantu untuk proses pencernaan biji kedelai. Bisa digunakan menjadi bahan kecap atau bisa menjadi bahan makanan semi intermediate atau setengah matang, yaitu tempe. Ya, dengan memanfaatkan teknologi fermentasi, kimia dan mikrobiologi menjadi tempe. Dan juga bisa menggunakan bahan dasar seperti susu menjadi yogurt. Ya. Kemudian sekarang, kalau kita belajar terkait dengan bahan-bahan kimia yang notabene ukurannya sangat-sangat kecil, bagaimana cara kita untuk bisa membuat suatu formula? Pastinya akan berhubungan dengan konsentrasi, satuan, konversi satuan atau perubahan satuan dari meter ke desimeter, dari liter ke desimeter kubik atau dari dari liter ke sentimeter kubik dan seterusnya. Di situ pasti ada entah itu menambah jumlah 0 di belakang angka atau di depan angka. Seperti kita ketahui ya, untuk notasi ilmiah, jumlah atom pada 12 gram karbon saja itu kalau misalkan Anda lihat secara mol, jumlah atomnya ada segitu banyak 0. Ya, masih ingat di pertemuan sebelumnya, jika nolnya ada 9 itu giga, mega, dan seterusnya. Ya, nah bagaimana cara menyederhanakan menjadi notasi ilmiah? Nah, mulai yuk kita belajar menulis sesuai dengan notasi ilmiah. Kalau di situ acuannya adalah ada angka bulat selain 0, yaitu 6022. Lebih mudahnya lagi adalah buat satu angka utama saja di depan. Selebihnya menjadi di belakang koma. Dikalikan, nah caranya adalah kalau kalian ingin mengetahui ada berapa 10 pangkatnya, hitung dari yang paling belakang menuju sebelum angka 6. Ya, seperti itu. Kemudian, begitu pula dengan massa, bagaimanakah caranya? Sama. Ini juga bisa disederhanakan, Nak. Dengan semakin banyaknya 0, bisa disederhanakan. Nah, kalau dari belakang ke depan, maka pangkatnya itu tidak minus. Saya ulangi, kalau kalian ingin mengetahui jumlah nolnya untuk menyingkat menjadi notasi ilmiah, kalau dari belakang ke depan, maka pangkatnya positif. Tapi kalau kalian ingin menyederhanakan notasi ilmiah, komanya menjadi mundur ke belakang, maka pangkatnya menjadi negatif. Gitu ya. Jadi kebalikannya, Nak. Kalau mau mengetahui untuk menyingkat suatu angka yang banyak sekali nolnya atau banyak sekali angkanya menjadi lebih sederhana, kalau menghitung pangkatnya dari belakang, maka pangkatnya positif. Tapi kalau dari yang depan,
Seperti 0,000 itu sampai 199 itu kan komanya mundur nih. Nah, itu maka pangkatnya menjadi negatif. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang, nah, belajar nanti kita akan belajar. Tapi kalau di sini mungkin nanti akan saya, kalau pertanyaan-pertanyaan begini, karena pertanyaan cukup mudah, saya akan menanyakannya di UTS saja ya. Oke, begitu pula dengan perkalian. Hasil perkalian saya maunya nanti berapapun angkanya, lebih baik disingkat menjadi notasi ilmiah. Ya, seperti itu. Kemudian, sekarang yang dimaksud dengan angka signifikan. Di sini ada peraturan-peraturan. Oke, saya kembali dulu. Peraturan pertama, setiap digit yang tidak nol adalah signifikan. Saya ulang, setiap digit yang tidak nol adalah signifikan. Jadi kalau ada angka seperti ini, 1,234, berarti semuanya adalah angka signifikan atau angka penting. Jumlahnya ada 4. Lanjut, 0 di antara digit tidak nol adalah signifikan. 0 di antara digit tidak nol adalah signifikan. Contohnya, 0 di antara 6 dan 6. Maka 0 dikatakan angka penting atau angka signifikan. Sehingga 606, berapa angka pentingnya? 3 angka penting atau 3 angka signifikan. 0 di kiri, digit tidak nol, pertama tidak signifikan. 0 di kiri digit tidak nol, pertama tidak signifikan. Contoh 0,08. 0,08. Ya. Ingat, 0 di sebelah kiri angka tidak 0 itu tidak angka penting. Maka sebenarnya hanya 8-nya saja yang penting. Hanya 8-nya saja yang penting. Loh Bu, terus 0,0-nya dihilangkan? Tidak, tidak dihilangkan nak. Tapi buatlah menjadi notasi ilmiah. Jadi kalau 0,08 itu dibuat menjadi notasi ilmiah, maka akan menjadi 8 kali 10 pangkat min 2. Seperti ini. Karena memang 8-nya di sini yang penting. Maka buat supaya menjadi penting semua, buat menjadi notasi seperti ini. Ya. Selanjutnya, jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal adalah signifikan atau penting. Contoh 2,0 dikatakan 2 angka signifikan. Loh Bu, kalau dulu saya waktu sekolah itu kok koma 0 itu nggak dianggap Bu. Oke, kalau sekarang kalian menjadi mahasiswa, ingat ya, seperti di pelajaran di mata kuliah fisika, di belakang koma itu menunjukkan ketelitian. Jadi itu sangat penting. Bahkan beda 0,1 atau beda 0,01 pada sebuah mesin itu sangat-sangat penting. Utamanya jika untuk mesin giling misalkan, bahaya nak, bisa tangan yang kegiling. Kemudian jika suatu bilangan kecil dari 1, maka 0 yang berada di antara digit tidak 0 yang dianggap signifikan. Yang dianggap signifikan adalah di antara digit tidak 0. Contoh ada 0,00420. Yang dianggap penting yang mana? Yang dianggap penting adalah 420. Ya, jadi 0,00420 seperti ini. Ya, ini yang dianggap penting hanya ini, nak. Bagaimana caranya supaya semua menjadi penting? Buat menjadi notasi ilmiah. Jadi berapa? Nah, ayo belajar bagaimana. Berarti kita buat 420 yang penting, maka 4,2 boleh. Ingat, kalau komanya mundur ke belakang, maka pangkatnya menjadi minus. Menjadi 10 pangkat 1, 2, 3, min 3. Seperti ini jadinya. Ya, maaf. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya, sebagai contoh seperti itu. Kemudian, nah, ini hanya latihan saja ya, nak ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri. Oke. Ada yang mengatakan bahwa 6,4 kali 10 pangkat 4 itu 2 angka signifikan. Oke, 6,4-nya. Tapi ingat, dalam penjelasan apapun 10 pangkat 4-nya tetap dibahas.
ya. Oke, untuk penambahan pengurangan ini hanya belajar saja untuk mengetahui bagaimana cara menghitung. Mungkin ada juga dari beberapa kalian yang bingung cara meletakkan bagaimana menghitungnya. Karena di sini adalah tingkat ketelitian yang dicari. Ya, bagaimana cara membulatkan ya? Cara membulatkannya adalah jika posisinya di misalkan koma ya, di situ contoh 16,536 ya, di sini. Jika memang setelah angka 5, maaf, di sini setelah angka 5 yaitu 3 posisinya berada di bawah 5, maka ini diabaikan. Ya. Tapi kalau misalkan di situ ternyata di atas misalkan 6, maka dia akan menjadi 6. Seperti yang di bawah itu, ya. 0,06069 bisa dibulatkan menjadi 0,061. Naik 1, pindah ke belakangnya. 6. Oke. Bilangan eksak sekarang. Oke, bilangan eksak itu tidak bisa dibulatkan, Nak. Ya, karena bilangan eksak di sini juga merupakan hasil perhitungan yang memang diminta adalah angka ketelitiannya. Ya, kalau memang ketelitiannya di belakang koma ada 2, ya sudah, nggak usah dibulatkan. Ya, karena 6,67 untuk sampai ke 7 itu membutuhkan usaha sampai ditambahkan 0,3. Ya, kita tidak tahu ini satuannya apa. Bahkan satuan pun akan mempengaruhi berapa besarnya suatu pengukuran apapun itu. Ya. Oke. Kemudian metode-metode untuk faktor lapis dalam penyelesaian soal. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada soal yang berhubungan dengan istilahnya konversi, dengan bilangan eksak, notasi ilmiah, tentukan faktor unit konversi mana yang dibutuhkan. Misalkan kalian ingin merubah suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Tentukan faktor unit mana dulu. Fahrenheit ke Celsius, berarti gunakan rumus Fahrenheit ke Celsius. Kalau yang dicari adalah Fahrenheit dari Celsius, maka dibalik. Selesai. Kemudian gunakan unit tersebut dalam perhitungan. Maksudnya unit adalah rumus. Yang ketiga, jika seluruh unit dihilangkan kecuali unit yang diinginkan, maka soal dapat diselesaikan dengan benar. Ini mudah ya. Bagaimanakah untuk mengkonversi dari liter ke mili? Kalian tinggal bisa membuat tangga, ya, membuat tangga. Yang paling atas liter turun ke mili jadi 1000. Tinggal dikalikan 1000. Selesai. Ya. Oke. Jadi yang bawah. Kalau misalkan kalian yang bawah, tuh malah salah, Nak. Ya, semakin ribet. Salah ya. Nah, ini contoh untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana kecepatan suara di udara adalah sekitar 343 meter per detik. Berapakah kecepatan udara dalam kilometer per jam? Berarti kita mengkonversi meter per detik menjadi kilometer per jam. Bagaimana caranya? Kilometer ke meter 1000, jam ke detik 3600. Sudah selesai, tinggal dikali-kalikan aja seperti ini. Gampang sekali. Ya, atau kalian bisa tidak menggunakan rumus ini boleh. Jadi yang 343 dikalikan 1000 dulu, baru dibagi 3600. Boleh, sangat boleh. Demikian informasi dari Ibu. Sementara ini belum ada tugas dulu, relax dulu. Yang penting kalian memahami bagaimana cara mengkonversi. Karena nanti Ibu akan menanyakan di soal UTS. Terima kasih. Demikian. Saya akhiri kelas ini, akan saya unggah, dan jangan lupa untuk terus belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.